Selamat malam pemirsa dimanapun berada. Dan kali ini kita kembali podcast di Gigi Podcast. Bincang bintang bukan sekedar viral. Untuk hari ini dan malam ini kami kedatangan seorang tamu yang tidak asing untuk masyarakat Kota Denpasar, karena beliau ini adalah salah satu sebagai direktur rumah sakit milik pemerintah Kota Denpasar, yaitu direktur rumah sakit RS Wangayu yang dulu dikenal dengan RSUD, Pak ya. Namanya adalah Bapak Dr. Anak Agung Gede Widiase, spesialis anak MAS gitu. Dan saya kira dengan nama yang beliau sandang ini memang sudah pas lah menjadi seorang direktur, karena dia adalah juga lulusan manajemen rumah sakit. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Pak Man. Pak Dokter, saya berterima kasih dan sangat senang malam ini Pak Dokter sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan sebenarnya apa sih visi misi yang ada di Kota Denpasar, khususnya di Rumah Sakit Wangayu, sehingga masyarakat lebih paham dan lebih tahu, sehingga tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Karena kita melihat bahwa di satu sisi Bapak sebagai direktur di Wangayu itu adalah diharapkan meningkatkan pelayanan yang maksimal, sementara di satu sisi lagi adalah rumah sakit milik pemerintah yang tentunya tidak diwajibkan atau diharuskan mencari keuntungan, tetapi bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu mungkin malam ini kami ingin bincang dengan Bapak. Kira-kira kalau dilihat setelah Bapak menjadi direktur, saya lihat kan belum setahun Pak ya. Nah, saya melihat ada suatu gebrakan gitu. Gebrakan yang Bapak lakukan, yakni wajah Rumah Sakit Wangayu yang saya lihat itu sekarang berubah total. Kelihatan agak glowing Pak ya. Ini kenapa Pak? Kenapa Pak melakukan hal seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Kita tahu Rumah Sakit Wangayu ini rumah sakit yang tertua di Bali. Jadi kalau umurnya sekarang ini 101 tahun. Jadi umur yang bukan lagi dianggap satu abad lebih. Nah, jadi dari sejarahnya aja awalnya saya takut. Jadi rumah sakit yang utama, hampir semua orang tahu, Rumah Sakit Wangayu, rumah sakit yang sangat bersejarah ya. Dan di mana saya juga melakukan pendidikan dulu di Rumah Sakit Wangayu. Nah, dari awal saya di Rumah Sakit Wangayu, saya sebagai dokter anak. Dokter anak, tapi sebelumnya saya juga dapat di Sanglah, di Jakarta dapat, kemudian pindah lagi ke Bima, akhirnya pindah lagi ke Wangayu. Jadi kembali lagi ke tempat asal. Nah, dari awal saya di sana banyak orang tidak tahu tempatnya, tahu namanya Rumah Sakit Wangayu, tapi tempatnya kadang-kadang yang diingat Banjar Wangayu. Dan kesannya memang karena tua, agak dibilang rumah sakitnya agak kumuh. Tanamannya banyak tinggi-tinggi. Jadi banyak yang di sana bilang menyeramkan. Jadi saya ditugaskan dari Pak Wali, pertama membikin rumah sakit yang menjadi bersih,
nyaman gitu ya. nyaman yang dapat melayani kota Denpasar, masyarakat kota Denpasar. Jadi yang pertama karena kita COVID, pada saat itu konsentrasi kita pertama melayani masyarakat kota Denpasar untuk penanganan COVID. Nah, setelah COVID-nya menurun di awal bulan September, saya ada waktu dan saya lihat tampilan kita supaya terbuka, ya. Dan saya juga ada Bapak Menteri Iya. yang kebetulan ke Bali. Nah, sampai mereka lewat Google, yang taunya rumah sakit ya rumah sakit Wangayo, tapi lewat Leo, karena enggak tahu kok ada tembok, enggak kelihatan rumah sakitnya. Nah, itu yang memicu kita sama tim manajemen pada saat itu kita berembuk ya gimana caranya, dan kita lihat gambar rumah sakit yang akan kita rencanakan supaya kita tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Jadi gambaran ke depannya bisa kita lihat konsepnya itu. Jadi itu awalnya, dan kita lihat setelah September kita mengejar sampai pembangunan bulan November. Nah, jadi awal saya hanya bisa di tampilan depan, kemudian kita bersihkan di belakang, tanaman-tanaman di belakang yang tinggi-tinggi, dan menata parkir yang kita saat itu memang crowded sekali karena kita juga melayani vaksin, pasien COVID banyak, ya, kunjungan ke pelayanan kesehatan juga banyak, ya, inovasi untuk pelayanan belum kita putuskan apa tindakan kita. Nah, kita sudah berpikir kalau parkir nanti pelayanan kita, jadi sudah pasien itu antri dari rumah, mendaftar dari rumah, nanti mendapat pelayanan hanya 30 menit, dapat kita obat nanti diantar ke rumah, jadi parkir hanya 15-20 menit. Jadi satu pasien itu sudah obat, sudah ada penanganan kita sudah lakukan. Jadi sistem online kita akan memanfaatkan. Jadi digitalisasi untuk rumah sakit Penanganan ini ya. Iya. Jadi kita sekarang sudah mengarah ke sana. Iya. Karena kita bersyukur dengan jedanya COVID begini, ya, kita ke pelayanan SDM. Yeah. Tapi kan untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal, nah cita-cita digitalisasi yang Bapak sampaikan tadi itu kan butuh SDM yang memadai dan juga dengan sarana dan prasarana, kan gitu Pak ya. Kira-kira yang menjadi prioritas nanti sarana prasarana di Rumah Sakit Wangayo itu apa Pak? Ya, kita ini untuk digitalisasi sebenarnya ini mewajibkan kita. Jadi 2023 ya, Depkes setiap rumah sakit harus dirubah, tidak ada paperless lagi sistemnya. Jadi kita sebenarnya sudah menyiapkan. Kalau IT, saya punya tim IT. Yang nanti kalau mereda kasus ini kita perbaiki SDM, IT-nya. Nah, saya rasa pelayanan akan lebih meningkat. Dengan luas kurang lebih kalau nggak saya dengar itu 2,3 hektar ya. Itu kira-kira sudah memadai nggak? Ukuran rumah sakit ya yang untuk kota Denpasar dan pengembangannya memang luas yang segitu belum. Karena kita seperti angan-angan kita ya, kita punya SDM yang bagus-bagus ya. Saya punya dokter digestif ya, punya ahli spine ya, satu-satunya di Bali yang cukup kita andalkan ya.
terus dokter-dokternya yang muda-muda, ya. Dan kita juga punya tenaga-tenaga yang pegang pisau, jumlahnya hampir 36. 36. Ya, jadi cukup banyak. Nah, makanya tuntutan nanti kita rencanakan pengembangan ruangan. Iya. Oke. Kalau itu berhasil, kita minimal harus, karena jumlah yang begitu banyak, minimal 10 OK. OK. Nggih. Ya, 10 OK yang ada di sana 10 ya. OK. Tapi karena sekarang karena terbatasan tempat dan ruangan yang lama, kita hanya bisa baru punya 4 dan penambahan 2 ruangan dengan modifikasi. 6 OK sekarang. Nggih. Apakah itu terkait tadi yang karena SDM yang sudah lumayan ada di Wangayo itu, sehingga tipe rumah sakit yang sekarang disandang oleh rumah sakit Wangayo itu katanya sudah masuk ke tipe B ya? Tipe B. Nah, dengan tipe ini berarti rumah sakit Wangayo itu di mana kelebihannya dengan tipe C itu? Kita rumah sakit Wangayo ini memang termasuk rumah sakit tipe B. Jadi melayani lebih dari tipe C. Tipe C. Ya, jadi untuk pasien BPJS memang sistemnya rujukan berjenjang. Kita di Dinas Kesehatan membina puskesmas juga kita dokter ya. Nah, kendala daripada rujukan berjenjang itu memang ada. Karena tidak semua tipe D yang puskesmas itu tidak bisa kita langsung rujuk ke tipe B. Langsung Mereka ke tipe C ya? ke tipe C dulu baru ke tipe B. Tipe B. Ya, kita rujukannya juga karena kita mempunyai alat-alat yang cukup canggih sehingga kita bisa mendapat rujukan dari tipe B. Berarti dengan model seperti itu kan menurun dong jumlah pasiennya, maksud saya kan menurun ya. Kalau kita mengandalkan rujukan saja tanpa inovasi, pasti kita akan kalah dengan yang lainnya. Karena kita tahu tipe C di rumah sakit swasta sekarang beda dengan rumah sakit di daerah lainnya. Di Kota Denpasar itu jaraknya terlalu dekat. Ya, tipe C kita dikelilingi hampir dengan rumah sakit swasta yang cukup banyak. Nah, kalau kita tidak mengadakan inovasi dan alat-alat, ya kita akan kalah. Tapi kita memiliki dokter-dokter yang ahli yang cukup banyak, dan saya rasa pilihan masyarakat akan ke rujukan ke tipe B. Yang terpenting itu kualitas kan gitu ya kan? Bagaimana menjaga kualitas yang ada di rumah sakit Wangayo sehingga masyarakat tuh menjadikan Wangayo itu sebagai pilihan kan? Gitu. Kemarin kita sudah jadi untuk SDM kemarin kita sudah dapat beasiswa agar dokter-dokter kita melakukan melanjutkan ke pendidikan konselan. Ya, jadi kita sudah di Wangayo ini mewajibkan yang bekerja di rumah sakit tipe B ini harus mempunyai keahlian yang lebih. Jadi dokter-dokter kita di Wangayo itu mempunyai nilai lebih. Ya, sebagai rumah sakit milik pemerintah, Pak, yang tentunya pemerintah ini kan juga mendukung dan mensupport dana. Nah, kalau dari dana yang ada sekarang yang dikelola untuk dalam 1 tahun anggaran misalkan itu berapa sih sesungguhnya dana Bapak gini kan anggarkan, kemudian support dari pemerintah daerah itu berapa? Kita bersyukur ya, kita ini disupport banyak sama pemerintah Kota Denpasar. Jadi alat-alat banyak kita dibantu ya. Gedung seperti gedung B yang kita punya, gedung baru itu support daripada pemerintah. Gedung C yang di belakang itu juga dibangun sama pemerintah. Tapi karena kondisi pandemi, ya kita akui itu menggerogoti APBD daerah yang cukup banyak, ya. Dan kita bersyukur gaji untuk karyawan, ya PNS sudah bisa, dan kita bersyukur kita ini BLUD,
Ya. Dari Rumah Sakit Wangaya itu serba bersyukur kita. Ya. Karena BLUD itu, jadi kita bisa membiayai untuk kegiatan rumah sakit. Rumah sakit ya. Oke. Jadi selama ini untuk membeli alat kita pakai BLUD, ya. Alat-alat banyak kita beli dari kemampuan penghasilan dari Rumah Sakit Wangaya. Boleh tahu Pak sampai berapa anggaran yang dikelola untuk setahun misalkan? Setahun sekarang Ya kita tahun lalu sampai 100 M ya. 100 M. Ya, jadi pengelolaan dana dan pencapaian yang harus kita Ya. lampaui jadi 1 tahun ya. Nah, kalau kita melihat perkembangan SDM yang mendukung untuk pelayanan dan apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak Dokter, keinginan itu. Nah, sekarang jumlah SDM secara keseluruhan itu sebenarnya di Wangaya itu berapa, Pak? Jadi kalau total kita semuanya hampir 900-an ya, hampir mendekati 1000 ya. Ya. Jadi kalau rumus daripada tempat tidur yang jumlahnya 210 minimal tipe B itu ya, jadi kali 4 ya minimal, maksimal kita 800 jumlahnya. Ya. Jadi kalau kita lihat memang ada kelebihan. Jadi pemanfaatan SDM ini yang harus kita manfaatkan. Kelebihan yang banyak ini supaya kita bisa memanfaatkan. Makanya inovasi yang akan kita lakukan. Nah, kita kalau bisa yang ini tenaga-tenaga SDM ini akan kita buka dengan membuka poli-poli. Ya, nanti kita rencananya poli sore, jadi dokter-dokter spesialis praktek sore di Rumah Sakit Wangaya, kemudian poliklinik kita kembangkan, ya, sehingga pelayanan rumah untuk Kota Denpasar ini bukan hanya pagi, kita dapat melayani sampai sore. Ya. Selain itu juga tenaga UGD. Kebetulan kita hari ini permak mukanya di UGD. Ya, karena gedungnya lama, sudah kita punya anggaran, saya permak. Jadi kita akan kembangkan UGD, ada ruangan intensif. Jadi kita punya ruangan untuk agar pasien itu bisa kita tangani dan pelayanannya lebih cepat. Nah, kemudian kaitan itu Pak, kami mengamati kayaknya baru beberapa hari lalu saya lihat ada perbaikan gedung di sana itu. Itu yang fokus untuk apa, Pak? Gedung yang di selatan itu memang untuk UGD. UGD ya? UGD kita karena sudah lama gedungnya, dan kita kendala karena dari gambar yang akan kita lakukan, gedung IGD yang ini kan akan hilang dia. Iya. Jadi kita bisa permak. Nah, dulu kan hanya dengan pengecatan saja yang kita lakukan, tapi ada beberapa yang jebol karena kayunya udah lama. Nah, untuk keamanan juga akhirnya kita ganti. Nah, itu udah permak pertama ini kita lakukan memoles, karena UGD itu merupakan cerminan daripada rumah sakit. Rumah sakit ya. Jadi orang baru masuk kesannya harus bagus ya. Nah, jadi kalau sekarang saya di depan itu sudah taman kita bikin di depan nanti. Ya, saya melihat tamannya sudah mulai ditata dengan apik, Pak ya. Nah, kemudian taman UGD, kemudian kamar operasi OK juga sudah ditambah. Nah, kemudian ada satu hal lagi, Pak. Itu kalau di rumah sakit supaya nggak kumuh seperti Bapak bilang itu kan, saya lihat penataan parkir di sana itu masih belum maksimal ya. Ada program Bapak, Pak, untuk parkir itu ditingkatkan apanya nanti itu? Apakah seperti kita sekarang kan mau mengembangkan membangun rumah duka. Rumah duka ya. Jadi kalau rumah duka nanti kita perlu lahan parkir karena luas kita terbatas. Nah, rencananya kita bikin parkir bertingkat di utara, jadi mobil di bawahnya, motor di depannya, di atasnya. Jadi itu seperti di bandara ya. Kalau sudah terlaksana itu parkirnya itu, baru saya mau mengembangkan di rumah duka di rumah duka.
Karena kita kendalanya Rumah Sakit Wangayo ini yang punya tempat penitipan jenazah. Oh. Kadang-kadang di swasta, rumah sakit swasta, karena juga lahannya terbatas, ya mereka hanya punya 1-2. Nah, sehingga banyak masyarakat Kota Denpasar tidak dapat pelayanan untuk penitipan jenazah. Iya. Nah, nanti dengan penambahan itu rencana 4 tempat ruangan yang kita bikin ruangannya minimalis tapi nyaman ya. Nah, itu nanti bisa meningkatkan pelayanan kita untuk masyarakat Kota Denpasar. Nah, kemudian berkaitan dengan program pemerintah, Pak. Kalau tidak salah itu khusus COVID-19. Yeah. Ini kan ada vaksinasi. Yeah. Nah, tentunya Rumah Sakit Wangayo ini diberikan tugas oleh pemerintah kota untuk melakukan vaksin, baik vaksin 1, vaksin 2, dan terakhir booster gitu ya. Ini apa sudah dilakukan oleh Wangayo, Pak? Yeah. Kita dari awal sudah melakukan itu ya, dari awal-awal COVID. Iya. Jadi masyarakat sudah kita layani. Jadi vaksin 1, vaksin 2, booster yang pertama sudah kita berikan, dan ini ada peraturan baru di mana tenaga kesehatan harus diberikan booster yang kedua. Jadi kita pemberian booster itu sesuai dengan apa yang kita dapat di awal. Ya, seperti kita ketahui ya, sebelumnya kebanyakan tenaga kesehatan mendapat vaksin Moderna, vaksin satunya. Jadi booster keduanya kita lanjutkan ke Moderna. Oh, gitu. Nanti mungkin untuk masyarakat umum nanti kita lakukan kembali dengan membuka pelayanan vaksinasi booster yang kedua. Wow. Nanti vaksin 1, vaksin 2 itu sudah berjalan ya? Iya, sudah berjalan. Sudah 100% ya? Iya. Sudah 100%. Berarti sekarang tinggal melanjutkan yang vaksin ketiga itu ya, booster itu ya? Yang kedua, booster keduanya. Booster keduanya. Nah, kalau melihat dari Pak sebagai direktur yang mungkin belum lama ya, belum lama, apa sih sebenarnya yang menjadi keluhan dari masyarakat yang datang ke Rumah Sakit Wangayo? Apa ada Bapak misalkan bikin kotak saran itu sehingga bisa dilanjutkan atau evaluasi apa yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Wangayo, Pak? Kotak saran sebenarnya dari awal sudah ada, tapi tanggapan kita yang kurang. Ya, kalau kita sekarang punya tugas di masing-masing unit, saya punya bagian unit-unit yang akan menindaki lanjut apa yang dikeluhkan ke pasien. Jadi makanya kita ada keluhan pelayanan, ya di unit pelayanan yang akan bergerak apa masalahnya dan tanggapan. Nah, itu diberikan ada ruangan konselor. Jadi masalah itu harus terpecahkan segera. Jadi saya minta memang setiap 1 bulan kita evaluasi ya. Evaluasi apa yang kekurangan dari kita. Nah, ini untungnya evaluasi itu untuk perbaikan kita. Ya. Harus ada open terhadap kritik masyarakat kan gitu ya. Jadi kesan kita pertama itu membuka itu kan open. Iya. Jadi rumah sakit dibuka dulu, tembok dibuka untuk rumah sakit itu biar terbuka. Ya, jadi saya sama karyawan terbuka semua. Kalau ditanya karyawan sekarang kan semuanya terbuka. Jadi mereka datang mendapat pelayanan. Kalau memang ada kendala, tentu mereka menyampaikan apa masalahnya, persoalannya, biar mereka itu mengerti dan paham gitu, Pak Dokter ya. Terus kalau melihat dari apa yang sudah berjalan sekarang ya di Wangayo itu khususnya Pak Dokter sudah menyandang tipe B. Nah, kalau tadi kan lebih banyak Bapak bicara tentang internal ke dalam, di dalam rumah sakit ya. Nah, itu eksternal Bapak itu keluar tuh gimana MOU yang dilakukan oleh Rumah Sakit Wangayo ini untuk meningkatkan kualitas itu, Pak? Kita ini kan tipe B dan menyandang pendidikan. Jadi rumah sakit itu kan
sebenarnya 3 dia. Pencegahan, Pencegahan, pengobatan, pendidikan. kan. Ya, pendidikan kita sekarang bekerja sama dengan banyak instansi. Sekarang kita bekerja sama dengan 36 instansi, ya, instansi yang bergerak di dalam pendidikan kesehatan. Ya, kemudian karya ilmiah yang banyak dihasilkan oleh tenaga kesehatan. Jadi kita membimbing koas, ya, melakukan penelitian. Ya, Jadi penelitian. Rumah Sakit Uangaya itu sekarang kalau kita klik sudah kelihatan ada Ada, namanya, ya, ada itu. penelitian yang dihasilkan, Ya, ada bakteri yang ada di Rumah Sakit Uangaya. Dulu kan kita enggak ada. ya, kasus. Ya, Ada kasus publish, yang publish ditangani Ya. oleh ini loh. Ah, Uangaya telah melakukan operasi seperti ini. Ya. Jadi itu salah satu promosi yang kita Yang lakukan. promosi lakukan. Ya. Pendidikan. Oh, ternyata di Uangaya Sekarang sudah ada operasi yang begini. Iya. Sudah. Oh, di karya ilmiah itu sudah ada. Jadi itu yang kita lakukan untuk pendidikannya. Iya. Ya. Terus pengobatan pelayanan yang kita lakukan. Pengobatan dengan memberikan pelayanan, kita BPJS di sini semuanya. Kita tidak ada tambahan untuk biaya. Iya. Gimana caranya kita mengelola dana yang dikasih Oleh yang BPJS. BPJS. Satu pasien itu kita kelola. Nah, makanya efisiensi kita tuntut, pelayanan tetap kepada dokter, kepada perawat. Jadi SDM tetap dapat pelayanan yang sesuai, yang maksimal. Dan yang kedua efisiensi. Nah, ini kebocoran yang biasanya kita akan keluarkan banyak. Jadi kita ini bersama menjaga sehingga pendapatan rumah sakit bisa kita tingkatkan. Ya, kalau pencegahan dengan promosi di radio kita sering promosi dengan Facebook, Instagram, ya yang ya kita sekarang punya. kan harus sosmed, Pak. Ya, sosmed. Jadi Ya. kalau kita tidak ada sosmed kan susah juga. Dan lagian ini sangat berpengaruh, membantu sebagai bagi promosi, promosi seperti itu. Ya. Kalau tidak nanti ketinggalan kayak gitu ya. Selain itu kita juga tenaga spesialis ke puskesmas. Mas. Ya, itu salah satu pencegahannya. Jaringannya. Gitu. Ya. Jadi kalau itu sebenarnya kalau itu kita manfaatkan, ya. Ya. Kalau tidak ada rujukan sistem yang harus ke tipe C yang begitu ya. Ya. Jadi kita itu sebenarnya sudah pasti dapat pasien. Iya, pasti dari rumah sakit, Iya, dari puskesmas kan ya. bisa langsung ke rumah sakit kan Iya, gitu. kalau itu. Karena sudah nyambung mestinya kan gitu. Tapi ada kita inovasi seperti saya kembangkan geriatrik. Ya, geriatri. Jadi poligeriatri ini pasien di atas 60 tahun bisa langsung ke rumah sakit. Langsung ya, ya. Yang kedua, pasien endokrin. Kita punya tenaga endokrin ya untuk pasien DM ya, dewasa dan anak. Kita punya konsultan yang sudah. Nah, kita ruangan sudah siapkan, akhirnya kita bisa membuat sehingga yang ada gangguan endokrin bisa langsung ke rumah sakit Uangaya. Yang kendalanya di sana ya ruangan. Jadi ruangan kalau bisa kita punya ruangan yang lebih, itu akan lebih bagus ya. Yang lebih bagus. Jadi kita akan bisa kembangkan pelayanan yang lebih. Iya. Nah, selain yang Pak Dokter tadi sampaikan, kayaknya juga karena rumah sakit pendidikan itu ada perguruan tinggi yang punya kedokteran untuk bekerja sama dengan Uangaya. Nah, sekarang ini yang sudah berjalan tuh dengan Udayana ya. Kita merupakan jejaring dari sakit Udayana. Udayana ya. Jadi kita bukan hanya koas tapi residen. Ya, residen sekarang di residen juga sudah di sudah residen di Rumah Sakit Uangaya. Karena yang lainnya belum bisa. Ya, karena kita juga menuntut kualitas, bukan hanya menerima saja. Karena terbatasnya ruangan, kita tidak mau kerjasama dengan pendidikan lainnya. Ya, karena kalau kita
harus punya ruangan yang banyak, baru kita dapat bekerja sama. Gitu. Jadi ada kerjasama tapi terbatas kan gitu, Iya, gitu kan ya. terbatas. Disesuaikan dengan kondisi yang ada di Iya. Rumah Sakit Wangayu kan Iya. gitu. Kalau perawat kita banyak. Seperti saya Kalau- bilang tadi itu 36 kita punya. Jadi perawat, bidan yang kerjasama, anak SPK, jadi semuanya kita sudah. Ya kalau tingkatannya perawat itu saya kira mungkin Wangayu tidak kesulitan ya untuk kerjasama itu kan dengan bidan juga. Yang masih menjadi masalah itu kan dokter spesialis ya. Ya, Karena mungkin OK-nya terbatas juga kan gitu yang Ya. Pak Dokter bilang itu, sehingga dengan perguruan tinggi itu masih terbatas kan Ya. gitu. Sebenarnya kita ini kan untungnya sudah rumah sakit pendidikan, ya, sebagiannya sudah punya NIDK, ya. Jadi kualitas dan tipe yang kita berikan juga ada penilaian. Kita di UNUD ini kan dinilai terus. Dinilai ya? Ya, dinilai kita. Jadi dosen-dosen yang kita punya dinilai. Makanya setiap tahun mereka ini dituntut harus punya penelitian yang dihasilkan. Jadi saya rasa tenaga kita sambil bekerja juga menghasilkan sesuatu di penelitian. Nah, kita sudah punya doktor yang banyak. Kemarin terakhir kan baru 3 bulan doktor sudah ada. Ya. Nah, kalau tadi melihat apa yang Pak Dokter sampaikan bahwa rumah sakit ini kita ingin benahi gitu, perbaiki, meningkatkan kualitas dengan SDM, dengan sarana dan prasarana yang disampaikan tadi. Nah, kira-kira yang menjadi prioritas, Pak. Bapak ini kan selaku direktur sekarang, prioritas nanti ke depan ini yang paling mendekat ini apa yang Pak sampaikan? Tentu yang pertama ke dalam dulu. Ya. SDM. SDM tentu kualitasnya semuanya harus kita perbaiki. Yang belum mempunyai kualitas, ya. Kan ada, karena rumah sakit ini kan multidisiplin, bukan hanya yang tidak, itu kan banyak yang senior dari tidak tahu IT itu Pak ya. ya, itu dah contohnya. Jadi kita latih dia. Latih mereka ya. Latih mereka punya keterampilan. Nah, sehingga bisa memberikan pelayanan yang. Nah, itu yang ke dalam. Kalau yang kedua mungkin kita akan jajaki untuk gedung ya. Ya, gedung ini yang kita rencanakan punya IGD. IGD untuk pelayanan gawat darurat. Nanti ruang operasi, ruang rawat inap, ya. Nanti penambahannya jumlahnya 365. Jadi nanti gedungnya naik ke atas. Atas ya. Basement di bawah untuk parkir. Ya, karena kalau melebar kan tidak mungkin itu dengan luas 2,35 itu kan. Kita tetap mempertahankan itu. Ya, naik ya. Ya. Jadi untuk apa namanya gedung-gedung itu ya itu sudah direncanakan lantai 4 ya. Ya, jadi tetap kita pertahankan ya yang kawasan yang apa namanya yang kita pertahankan yang lama. Ya. Kira-kira yang akan menjadi kesulitan dalam melakukan inovasi. Inovasi ya yang Pak Dokter bilang tadi kan inovasi pembaruan di sana itu apa yang akan menjadi kesulitan Pak Dokter sendiri sebenarnya kalau melihat hal seperti itu? Kalau sekarang kita kalau kesulitan saya rasa kita punya tim yang sangat solid sekarang ini. Teamwork yang sangat solid dan bisa berjalan sesuai dengan arah yang sama. Ya, jadi kita untuk SDM, pelayanan dan pembangunan, saya rasa sudah cukup untuk kedepannya. Ya, untuk kendala-kendala ya memang banyak ya kan, kendala masalah sarana, prasarana. Yang mungkin kita dengan dibantu oleh Pemkot, pemerintah kota ya, pemerintah kota yang sangat
semangat konsen membantu kita. Nah, ya itu. Ya, saya sering menghadap ke Pak Wali, jadi menyampaikan masalah-masalah Iya. dan dengan tanggap beliau Pak Wakil, Pak Wali, Dengan jadi, jajarannya ya. Pak Sekot yang sangat Iya. menyupport kita. Iya. Jadi support dari stakeholder kan gitu Iya. Pak ya. Karena bagaimanapun ini adalah rumah sakit pemerintah. Iya. Kalau mereka mau rumah sakit ini lebih bagus kan Iya. support itu harus tetap ada kan gitu. Kita Bisa banyak didukung, Pak. didukung ya. Jadi kita permintaan kita cepat direspon. Iya. Ya, sampai yang penting kita alasannya benar, Masuk cepat, akal nggih. dan Beliau merespon. ya. Tapi kita kan tahu keadaan gini kan lagi pandemi. Iya. Gini. harus bisa melihat Ya, situasi dan kondisi iya. kan gitu Pak Dokter ya. Ya, makanya kita sekarang berbenah di dalam dulu. Iya. Sambil perbaiki yang bisa kita perbaiki, kita tata dulu. Nah, jadi keinginan kita untuk ke dalam IT sekarang sudah bagus, kita buka semuanya, hampir semuanya IT kita bisa jalankan. Nah ini kan butuh anggaran yang besar juga Pak Dokter. Iya. Kalau kita mau IT Nggih. mandate, Nggih. rumah sakit itu mau IT, ini kan tidak bisa hanya sekedar kita programkan, Nggih. tapi harus ada support dana yang memadai yang gitu. Nggih. Karena kalau tidak nanti kendalanya di sana kan. Nggih. Ya, karena semua juga perguruan tinggi pun sekarang menekankan di IT hampir semua gitu. Jadi rumah sakit pun tidak boleh kalah kan gitu. Nah, nanti stakeholder ini yang paling penting kan gitu Pak Dokter ya. Oke. Sudah sih kita siapkan sebenarnya dari awal. Iya, dari awal ya. Dari awal direksi sebelumnya saya lihat sudah berkeinginan ke sana. Kita sudah disiapkan tapi belum dieksekusi. Ya. Nah, kemarin kita sudah eksekusi semuanya. Ya. Jadi dengan BLUD kita sudah bisa punya sistem IT. Nah, mungkin nanti pengembangan. Iya. Nah, jadi nanti mungkin pelayanan akan dirasakan lebih cepat. Dan nanti efisiensi juga untuk rumah sakit akan kita rasakan. Dan nanti tenaga di rumah sakit itu akan mendapatkan sesuatu yang nyaman, berlebihan, ya kan? Jadi efisiensi yang akan kita buktikan. Rewardnya juga akan lebih bagus lah gitu jadinya ya. Di dalam dan di pelayanan. Oke Pak Dokter, ini nampaknya kita tidak bisa terlalu banyak lagi berdiskusi karena kita dibatasi oleh waktu kan. Saya sebenarnya banyak ingin korek dari Pak Dokter sehingga apa yang menjadi visi dan misi atau cita-cita Pak Dokter untuk menjadikan Wongayo itu berubah, tidak lagi kumuh kan seperti yang tadi itu. Jadi saya kira ini sesuatu yang memang sangat luar biasa menurut saya, dan ini pun tentunya akan diwariskan pada generasi yang akan datang kan, sehingga jangan sampai rumah sakit karena punya milik pemerintah jadi kita biarkan kumuh dan menakutkan seperti Pak Dokter bilang tadi itu, rumah sakit sangat tua, tidak terpelihara, kemudian kumuh sehingga orang segan untuk datang ke sana untuk berobat dan dia memilih rumah sakit yang lain, termasuk rumah sakit swasta. Ya gitu ya. Kita bersyukur ini Pak, punya stakeholder yang sangat mensupport kita. Ya. Baiklah Pak Dokter, nanti mungkin di lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi dalam podcast di GG Media ini. Dan sekali lagi kami dari tim GG Media menyampaikan ucapan terima kasih, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Dokter yang sudah meluangkan waktunya mau berpodcast di podcast kami. Dan saya kira itulah yang perlu saya sampaikan malam ini, dan kami berharap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi nanti bisa didengar oleh masyarakat. Nah, saya kira demikian. Selamat malam, tonton. Kita sudah
berbincang-bincang hampir 1 jam dengan Pak Dokter, Direktur Rumah Sakit RS Wangayo yang merupakan rumah sakit tertua di Bali milik pemerintah Kota Denpasar. Jadi kalau tertua mungkin Pak Sanglah Pak kan, itu kalau Bali. Tapi kalau Enggak, kita lebih tua. lebih tua lagi, Lebih tua. lagi, apalagi lebih tua. Nah ini tentunya akan menjadi inspirasi buat kita semua, dan semoga Wangayo itu nanti akan lebih bagus dan lebih maju dari apa yang sudah ada. Ya. Kan sekian. Iya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali memiliki denyut kehidupan tinggi di berbagai aspek. Dalam bidang kesehatan, Kota Denpasar tetap berupaya mewujudkan sebagai kota sehat. Hal ini terbukti dengan masuknya Kota Denpasar dalam jaringan kota sehat di Indonesia. Ini akan memotivasi penduduk Kota Denpasar untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Mendukung Denpasar sebagai kota sehat, keberadaan rumah sakit menjadi hal utama. Rumah Sakit Umum Daerah Wangayo di bawah naungan pemerintah Kota Denpasar terletak di jantung kota, Jalan Kartini nomor 133, Desa Daupuri Kaje, Kecamatan Denpasar Utara. RSUD Wangayo Kota Denpasar merupakan rumah sakit rujukan masyarakat umum dan warga Kota Denpasar pada khususnya, yang senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik dengan ditunjang sistem informasi manajemen rumah sakit yang berbasis IT. Rumah Sakit Umum Daerah Wangayo Kota Denpasar berdiri sejak tahun 1921 yang merupakan rumah sakit umum daerah tertua di Bali. Hingga kini RSUD Wangayo Kota Denpasar terus berbenah diri dan berupaya mengedepankan peningkatan kualitas SDM di samping memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Akreditasi rumah sakit yang kami jadikan standar dalam memberikan pelayanan yang berfokus pada keselamatan pasien telah tumbuh dalam budaya kerja sehari-hari. RSUD Wangayo Kota Denpasar sebagai rumah sakit tipe B pendidikan tetap berkomitmen dalam mewujudkan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, dan beberapa tenaga kesehatan lainnya dengan bekerja sama dengan institusi pendidikan.
RSUD Wangaya Kota Denpasar selain memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar, kebersihan lingkungan rumah sakit menjadi perhatian serius. Dengan memberikan ruang terbuka hijau untuk kenyamanan, memberikan suasana sejuk, mempertahankan kawasan heritage bagi setiap pengunjung.